Ya, baik pemirsa, walaupun dalam diskusi kita di segmen sebelumnya ini dikatakan oleh narasumber-narasumber kita masih berat sebelah berat untuk Israel dan nampaknya sulit untuk Gaza Palestina. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian perdamaian di Gaza Palestina ini akan bisa tetap terwujud? Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu didorong agar perdamaian untuk Gaza di Gaza Palestina ini bisa terwujud? Prof Yon, kalau menurut Anda apa yang perlu dilakukan, Prof? Ya tentu kan cara pandang terhadap perdamaian ini. Perdamaian untuk siapa gitu. Kalau dari proposal 21 poin itu kan perdamaian lebih diarahkan untuk kedamaian Israel. Sementara rakyat Palestina masih suffer gitu. Padahal kalau kita mau berbicara secara fair, secara adil, itu kan mau menimbang ya kedua negara ini kemudian kan harus damai. Dengan damai itu kan juga akan damai buat Timur Tengah, ya stabil secara ekonomi, secara politik, dan itu nanti akan berdampak ke Indonesia. Tetapi sekarang ini kan dipaksakan bahwa Israel ingin damai, tapi dengan cara mengorbankan rakyat Palestina. Saya kira kan itu yang belum ya ada kesepakatan yang harusnya Amerika juga paham ya tentang itu ya, atau mungkin tidak mau tahu ya tentang realitas yang ada. Ya kembali kepada saya kira kedamaian itu bisa dilakukan ya ketika kemudian kembali kepada tujuan awal bahwa gencatan senjata itu harus dilakukan, okupasi itu harus dihentikan ya. Kemudian setelah itu ya dua negara bisa berdamai secara koeksisten. Tetapi kalau aspek keadilan itu ditiadakan ya mau tidak mau ya Israel tetap bercokol di sana mengatur semua. Apapun bentuk kedamaian yang akan dilakukan juga tidak akan berhasil karena rakyat Palestina merasa tidak diakomodasi kepentingan dan aspirasinya. Nah, hal itu saya kira penting. Bu Susi, singkat saja Bu. Ya, tentang apa nih? Tentang menurut Anda apa yang harus dilakukan? Karena walaupun dengan kondisi berat sebelah ini kita tetap ingin perdamaian seutuhnya untuk Palestina terwujud. Kita pertama harus membuat konsensus di dalam negeri tentang masyarakat muslim ya. Masyarakat muslim yang selalu bertentangan satu sama lain. Kalau kita sudah sepakat di dalam negeri, kita berdiplomasi ke negara-negara muslim lainnya. Jadi kita itu kadang-kadang dipandang sebelah mata karena kita nggak pernah akur gitu ya di dalam negerinya. Jadi kalau kita solid, kita dianggap kurang suci lah kalau dibandingin orang-orang di Timur Tengah karena Islamnya belum pure banget ya. Karena to be a religious devout is to be fanatics, tapi kita belum bisa untuk jadi fanatics gitu. Nah kalau kita sudah sepakat untuk apa yang akan dilakukan, kita datang ke negara-negara OKI, negara-negara itu semua. Kenapa Turki membela? Ya karena masalah keuangan, jadi ada masalah perekonomian yang membuat negara-negara Muslim itu tidak bisa kuat berdiri tegak untuk menjadi independen dan autonomous ya. Baik. Pak Hidayat, singkat saja Pak Hidayat. Ya baik, sebuah proposal Donald Trump itu untuk menghentikan perang di Gaza. Berarti yang dilakukan Israel ternyata bukan hanya memerangi Gaza, tapi juga tepi barat Sungai Jordan, bahkan juga kawasan Yerusalem gitu. Jadi ini permasalahan akan semakin tidak adil dan akan semakin tidak menghadirkan perdamaian ketika seolah-olah ini hanya urusan dengan Hamas. Padahal yang ternyata kejahatan Israel dan atau perang Israel itu dilakukan bukan hanya terhadap Gaza, tapi bahkan terhadap tepi barat, terhadap Sungai Jordan. Jadi kalau menginginkan dihentikannya perang, dan karena hadirnya perdamaian, maka pihak yang terus selalu mengubarkan penjajahan dan melakukan pendudukan, memperlebar kejahatan kemanusiaannya, itulah yang harus dihentikan. Dan sayangnya atau faktanya ini justru selalu diemaskan ya oleh Donald Trump begitu. Ini tentu bukan cara yang baik untuk bisa menghadirkan perdamaian yang seadil-adilnya sebagaimana yang menjadi harapan dari masyarakat dunia yang sekarang ini begitu luar biasa memberikan simpati dan empatinya terhadap perjuangan dan pengorbanan warga Gaza. Kita pantau terus bagaimana perkembangannya, mudah-mudahan apa yang kita semua inginkan, keadilan bagi warga Gaza, perdamaian seutuhnya ini dapat segera tercapai. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Prof Yon, terima kasih Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.